Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Bipa Pradika. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan juga share ke teman-teman kamu agar mereka tahu ada channel aku di sekitar mereka. Yang pastinya setiap minggu aku akan upload video untuk kalian semuanya tentang mitos, fakta, misteri, atau hal-hal yang belum terungkap sebelumnya. Jadi yang belum subscribe bisa subscribe dulu di... Terima kasih. Di video kali ini, aku akan menceritakan kisah tentang sebuah pulau yang katanya dilarang untuk dikunjungi. Ada apakah dengan pulau itu? Bagaimanakah kisahnya? Yang sudah penasaran, langsung aja kita ke ceritanya. Dianggap sadis dan berbahaya, suku Sentinel memang kerap menyerang siapapun orang asing yang berani masuk ke daerahnya. Bahkan beberapa orang yang berusaha masuk pulau tersebut ada yang meregang nyawa dan terluka karena terkena panah. Suku Sentinel terletak di sebuah pulau kecil bernama Andaman di India. Pada tahun 1296, penjelajah Italia Marco Polo menggambarkan Andaman dihuni oleh ras yang paling brutal dan buas. Memiliki kepala, mata, dan gigi seperti anjing. Mereka sangat kejam, membunuh dan memakan setiap orang asing dengan tangan mereka. Pada tanggal 17 November 2018 lalu, seorang turis asal Amerika Serikat bernama John Allen Chow dikabarkan tewas akibat serangan suku Sentinel. Meski belum ditemukan jasadnya, namun salah seorang nelayan mengaku bahwa pria malang tersebut diduga dibunuh dengan luka tusukan anak panah, lalu jasadkan dikubur di sekitar pantai. Keputusan Chow untuk datang ke Pulau Sentinel memang tergolong nekat. Sejak tahun 1956, hukum India memang sudah melarang warganya untuk pergi ke Pulau Sentinel Utara. Pengunjung hanya boleh mendekati maksimal 5 mil dari bibir pantai. Kebijakan pemerintah India melindungi pulau tersebut diberlakukan dengan alasan mencegah penduduk setempat tertular penyakit. Selain itu, menjaga turis agar tidak diserang penduduk lokal. Kecil kemungkinan tubuh Chow dievakuasi dari Pulau Sentinel Utara. Direktur Jenderal Kepolisian Kepulauan Andaman dan Nicobar, Dapendra Pathak, mengatakan otoritas India tidak ingin langsung mendatangi pulau tersebut dan menciptakan suasana tidak kondusif di tengah penduduk. Chow juga bukan korban pertama. Pada tahun 2006, 2 orang nelayan India meregang nyawa saat nekat memanen kepiting di pesisir Pulau Sentinel Utara. Setelah insiden tersebut, pemerintah setempat berencana memperketat aturan kunjungan. Hanya peneliti yang telah memegang izin yang boleh berkunjung ke Pulau Sentinel Utara. Sulit memperkirakan jumlah penduduk Sentinel hari ini. Pada tahun 2001, pemerintah India hanya berhasil menghitung secara kasat mata dari jarak jauh dan mendapati 21 penduduk laki-laki dan 18 penduduk perempuan. Sensus India pada tahun 2011 hanya sukses menghitung 15 orang sentinel. Hitungan lain memperkirakan antara 50 sampai 200 orang. Selain orang sentinel yang khusus tinggal di Pulau Sentinel Utara, ada pula suku-suku lain yang menghuni Kepulauan Andaman seperti Jarawa, Onge, dan Andaman Besar. Berbeda dari orang sentinel yang mengisolasi diri, suku-suku lainnya rata-rata sudah menjalin kontak dengan orang dan dunia luar. Sailendra Mohan, yang pernah melakukan penelitian suku-suku di Kepulauan Andaman pada tahun 2001 sampai 2002, mengaku tak pernah menemukan interaksi antara orang-orang Jerawa, Onge, dan Andaman Besar dengan orang sentinel. Padahal mereka berempat itu tetanggaan, tapi tidak pernah berinteraksi sama sekali. Singkatnya, ketiga kelompok ini tak mengenal orang sentinel. Mohan adalah profesor bahasa Austroasiatik dari Departemen Linguistik Deccan College, India. Sehari-hari, orang sentinel melakukan kegiatan bercocok tanam, berburu, dan mengumpulkan makanan.
Orang Sentinel tampak sedikit lebih tinggi dari suku-suku lainnya di Kepulauan Andaman. Bahasa mereka juga berbeda dari suku-suku tetangga. Namun, mereka menunjukkan kemiripan fisik dengan suku Jarawa. Pada tahun 2004, Pulau Sentinel Utara terkena tsunami. Saat otoritas India menengok keadaan orang Sentinel, salah seorang dari mereka langsung mengarahkan panah ke helikopter milik pemerintah India. Mereka selamat dari sapuan gelombang tsunami karena lebih dulu mundur meninggalkan pantai. Meskipun terjadi banyak sekali kontak, baik itu dari masyarakat sekitar maupun dari pemerintah, namun usaha itu tidak pernah berhasil karena memang suku Sentinel memang benar-benar tidak menghendaki adanya orang asing yang mendekati pulau mereka. Akhirnya pemerintah India mendanai sebuah penelitian. Pada pertemuan di awal tahun 1990-an, suku Sentinel bersedia menerima kelapa dari para antropolog yang tergabung dalam Anthropological Survey of India. Di antara tim antropolog itu, ada satu perempuan, yaitu Madhumala Ketopedie. Madhumala memang ingin mempelajari suku-suku pedalaman di Kepulauan Andaman dan Nicobar sejak anak-anak. Saat dewasa, antropolog ini kemudian menghabiskan waktu 6 tahun untuk meneliti serta mempublikasikan 20 karya ilmiah tentang mereka. Pada Januari 1991, Madhumala mendapat kesempatan pertamanya untuk bergabung dengan tim yang akan mengunjungi Pulau Sentinel Utara. Namun, ada sedikit halangan. Kala itu, wanita diragukan untuk terlibat dalam ekspedisi suku pedalaman yang tidak ramah itu. Berkat kerja kerasnya, Madhumala akhirnya diizinkan untuk berkunjung ke Pulau Sentinel Utara. Dengan begitu, Madhumala menjadi antropolog wanita pertama yang pernah melakukan kontak dengan suku Sentinel. Tim Madhumala semuanya sedikit merasa gelisah selama ekspedisi, karena beberapa sebelumnya tim yang dikirim oleh pemerintah mendapat sambutan yang tidak baik. Saat itu, tim Madhumala mencapai pulau dengan perahu kecil dan mengalami kesulitan untuk berlabuh. Beberapa anggota suku Sentinel berada di pinggir pantai dengan membawa busur dan panah. Tim Madhumala kemudian mulai mengapungkan buah kelapa ke arah mereka. Secara mengejutkan, anggota suku Sentinel menginjakkan kaki ke air untuk mengambil kelapa tersebut. 2 atau 3 jam selanjutnya, pria-pria Sentinel berulang kali masuk ke dalam air untuk mengumpulkan kelapa yang dianggap sesuatu yang baru, karena buah kelapa tidak ada di pulau mereka. Sementara wanita dan anak-anak dari suku Sentinel menonton dari kejauhan. Suku Sentinel akhirnya menerima kelapa yang diberikan oleh para antropolog. Meski mereka menerima kelapa yang diberikan para antropolog, tapi Madhuma mengatakan bahwa ancaman serangan masih terasa. Tak lama kemudian, beberapa anggota suku datang dan menyentuh perahu. Gerakan yang kami rasakan menunjukkan bahwa suku Sentinel tidak takut lagi terhadap tim antropolog. Tim kemudian berhasil mencapai bibir pantai, namun anggota suku Sentinel tidak mengajak para antropolog ke tempat tinggalnya. 10 bulan kemudian, Madhumala datang kembali ke Pulau Sentinel Utara bersama timnya. Kali ini anggota tim Madhumala lebih besar karena pemerintah ingin orang-orang Sentinel lebih familiar dengan para peneliti. Mereka melihat Madhumala mendekat dan mendatangi tim tanpa senjata. Tidak puas dengan mengumpulkan kelapa satu persatu, kali ini suku Sentinel naik ke perahu untuk mengambil sekarung buah sekaligus. Mereka bahkan berusaha membawa senapan milik polisi, mengira itu adalah sepotong logam. Keakraban itu berubah ketika salah satu peneliti mencoba mengambil hiasan dari daun yang dikenakan anggota suku. Pria tersebut kemudian marah dan mengeluarkan pisaunya. Pria Sentinel itu memberikan gestur mengusir dan tim pun segera pergi. Orang Sentinel akhirnya bisa didekati secara langsung meski masih menunjukkan sikap tidak ramah.
Para antropolog menolak anggapan orang sentinel sebagai orang yang jahat yang suka menyerang dan membunuh. Berkaca pada ekspedisi yang pernah dilakukan oleh Maduma dan tim, pendekatan khusus memang perlu dilakukan agar pengunjung bisa diterima dan tidak diserang. Kemudian, pada kunjungan berikutnya, tim antropolog berhasil memotret pemberian hadiah kepada orang sentinel. Foto-foto tersebut kemudian dipajang di Museum Antropologi di Port Blair sebagai perayaan atas keberhasilan pemerintah menjalin hubungan baik dengan suku sentinel. Di sisi lain, pemerintah khawatir jika foto-foto tersebut dapat mendorong pihak luar untuk ramai-ramai mengunjungi Pulau Sentinel Utara, sehingga bakal mencederai upaya-upaya yang telah dilakukan pemerintah India guna melindungi orang sentinel sejak 1990. Para biolog pusat, biologi seluler dan molekuler di kota Hyderabad, India Selatan, menyatakan suku-suku kepulauan Andaman termasuk orang sentinel adalah bagian dari gelombang manusia modern atau Homo sapiens yang keluar dari Afrika dan melakukan perjalanan hingga ke Andaman lebih dari 40.000 tahun silam. Pola kehidupan suku sentinel diperkirakan tak banyak berubah selama 60.000 tahun terakhir. Sejak saat itu, Madumala belum memiliki kesempatan lagi untuk berkunjung ke pulau terisolasi tersebut. Pemerintah India memutuskan untuk mengurangi frekuensi kunjungan ke Pulau Sentinel untuk melindungi suku sentinel dari paparan penyakit. Karena memang orang-orang suku sentinel belum sama sekali terkena paparan penyakit modern. Suku sentinel telah hidup berabad-abad di pulau itu tanpa masalah. Masalah mereka justru muncul ketika melakukan kontak dengan orang luar. Suku ini tidak perlu kita untuk melindunginya. Yang mereka butuhkan adalah dibiarkan hidup tenang tanpa diganggu. Kesimpulannya adalah setiap makhluk hidup pasti memiliki insting untuk mempertahankan hidupnya dari sesuatu yang dianggap ancaman. Salah satu contohnya adalah pura-pura tidak punya uang saat ditagih hutang, pura-pura lupa, atau mungkin pura-pura tidur. Semoga video kali ini bermanfaat. Kalau kamu ada penggalan kisah lain dari cerita suku sentinel, kamu bisa share di kolom komentar. Bisa juga beri kritik dan saran kalian agar channel ini bisa menjadi lebih baik lagi. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa tinggalkan like, komen, subscribe, dan juga share ke teman-teman kalian agar mereka tahu ada channel aku di sekitar mereka. See you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.